Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih ya, lampu mati. Bu Evi juga di rumahnya lampunya mati. Tapi tetap semangat, jangan khawatir ya. Ayo ditemani Bu Evi belajar untuk persiapan besok ya. Siap apa tidak? Iya, yang bilang siap angkat tangan. Pinter sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1 sudah selesai, kita lanjut dengan subtema 2. Ada kesulitan gak di subtema 1? Tidak ya? Karena tidak ada yang japri Bu Evi tuh untuk nanya-nanya, berarti hebat semuanya kelas Ali. Sekarang yang subtema 2, di sini pembelajaran 1 dan 2. Ayo coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Anak yang sedang naik sepeda. Yang ini orang tua yang lagi naik motor. Jadi ini pakai helm nih naik motornya. Anak kecil boleh nggak naik motor? Tidak boleh kan? Anak kecil belum boleh naik motor. Bolehnya kapan Bu? Kalau sudah umur 17 tahun. Terus minta surat izin, SIM namanya, cari SIM, baru boleh naik motor. Ayo siapa yang suka coba-coba naik motor? Berarti itu bukan kesalahan Pak Polisi. Itu kesalahan anak-anak dan orang tua yang membiarkan. Ayo Bapak Ibu, dilarang ya anaknya naik motor karena belum waktunya. Walaupun coba-coba tidak boleh. Unjuk gigi tidak boleh untuk naik motor. Bahaya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini ada kolom 1, 2, 3. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di sini ini? 1. Anak kecil yang sedang naik motor. Jadi harus berupa kalimat. Subjeknya apa? Anak kecil. Lah, anak kecil yang sedang naik sepeda. Yang ini yang kedua, orang tua atau orang dewasa yang naik motor. Selanjutnya, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Kira-kira kalau naik motor sama naik sepeda itu sehat mana? Naik sepeda karena kakinya bergerak. Kemudian sepeda itu ramah lingkungan, ya dah. Jadi lebih sehat yang naik sepeda. Kalau naik motor sendiri mengeluarkan mengeluarkan polusi udara. Sedangkan kalau sepeda tidak, ini boros bensin juga ya, BBM. Jadi yang ini yang lebih menyehatkan adalah yang naik sepeda. Kemudian benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, jawabannya apa? Tentu Bu Guru, karena naik sepeda motor dan sebagainya, kalau tidak ada kaki yang menggerakkan untuk mengayuh sepeda, bisa jalan gak itu rodanya? Tidak bisa toh, kaki menyentuh pedal memutar, akhirnya yang berhubungan dengan poros ban itu akhirnya bannya itu berputar, rodanya berputar. Tapi kalau coba tidak dikayuh, tiba-tiba direm, kakinya tidak dikayuh sepedanya, alhasil apa? Jadi sepedanya berhenti, tidak bisa dijalankan sepedanya. Nah, oleh karena itu kerja organ gerak manusia mempengaruhi kegiatan bersepeda. Coba, senang toh? Sampean suka ndak naik sepeda? Tentu suka. Alhamdulillah, lampunya sudah nyala. Tapi kita lanjut aja ya. Di halaman 58 ini ada bersepeda, ya. Ada beberapa paragraf, judulnya bersepeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Nih, 7 paragraf ya. Nah, 7 paragraf ini kita telaah. Halaman 60. Kita baca dulu ya. Ayo anak-anak baca, dikasih waktu Bu Guru membaca. Nanti tugasnya di halaman 60. Ini tugasnya mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah
Ayo, apa yang dinamakan ide pokok? Ide pokok itu adalah intisari dari kalimat utama. Jadi intisari dari kalimat utama adalah ide pokok. Kalau yang ditulis di sini coba apa? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalau kita cek di sini, ini adalah kalimat utama. Ditulis semua mulai awal sampai akhir. Nah, kalau ide pokok bisa kita ringkas di sini. Berarti kegiatan bersepeda menyenangkan dan menyehatkan. Jadi bahasanya lebih singkat tapi sudah mengandung inti pokok dari kalimat utama. Nah, untuk selanjutnya bisa ya ini nomor paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti dicari sama anak-anak ya. Nah, coba lagi ya kalau belum paham. Paragraf kedua, itu kan kalimat utamanya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, ini kalimat utamanya. Lah intinya apa Bu Guru? Bisa kegiatan bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Sama seperti itu juga boleh. Lebih diringkas juga boleh. Paham ya? Paragraf 3, 4, 5 dan seterusnya silahkan dikerjakan. Jadi ide pokok tadi apa? Intisari dari kalimat utama. Halaman 60 itu dikerjakan. Kemudian halaman 61 itu ada ide pokoknya yang sudah ditulis tadi itu sebagian. Nah, ini disuruh mengarang cerita sesuai ide pokoknya itu. Jadi karangannya harus lebih dari beberapa kalimat dari ide pokok yang sudah tersedia yang di kiri itu. Jangan lupa kalau nulis sebuah paragraf agak menjorok ya. Menjorok ke kanan 5 spasi ya. Nah, ini. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah ya? Sekarang di pembelajaran 2. Coba pembelajaran 2. Ini tentang tulang. Ayo, ini tulang termasuk alat gerak apa? Pasif atau aktif? Pasif ya, alat gerak pasif tulang itu. Lah, tulang manusia banyak ragamnya. Ayo coba dipegang. Tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka. Sini. Tulang itu belung iku lho Le. Cah ya, belung. Nah, balunge menungso jenenge tengkorak. Ini bentuknya kalian kalau tidak ditutupi dengan baju, kalau tidak terbungkus dengan daging, ya kayak ngene iki. Jadi kita bersyukur sama Allah tulang kita sudah dikasih baju gratis yaitu daging. Setelah itu kita disuruh menutup aurat kita. Nah, siapa perempuan yang belum menutup auratnya kalau sudah keluar-keluar? Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi kalau laki-laki ya, kalau di luar sholat itu mulai pusar sampai lutut. Jadi yang sudah mau balik nih kelas 5 sudah mau balik loh. Jadi sudah tidak boleh lagi pakai celana pendek. Harus pakai celana yang selutut paling tidak, jangan di atas lutut, ya. Oke. Lah kalau dalam sholat Bu, kalau dalam sholat di sini mulai dada ya biar lebih sopan. Nah, paling tidak. Tapi kalau sholat kita tentunya pakai yang lebih menutup aurat lagi. Nah, silakan dibaca ini tulang. Tulang pada lengan manusia di sini. Nih. Tulang lengan yang atas. Lah, yang lurus dengan jempol ini namanya tulang hasta. Ya, yang atas ini tulang hasta. Jangan kebalik gini, yang gini. Yang lurus dengan jempol ini namanya tulang hasta. Sampai sini ya. Kalau tulang pengumpil yang sebelah sini. Nah, kalau yang ini tulang lengan. Kemudian ini ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan. Kalau tulang kaki manusia, ada tulang paha. Sempol itu loh tulang paha. Pahaman anak? Ya, paha, sempol seperti sempolnya Kentucky ya. Kemudian ada tulang kering.
Tulang kering itu tulang yang atas, kencengnya lutut. Kalau yang tulang betis itu yang bagian bawahnya. Kalau tulang kering itu kalau bahasa Jawanya gares itu loh ya. Gares itu ketatap kan sakit ya, itu namanya tulang kering. Nah, kalau tulang tempurung lutut yang ini nih, tulang tempurung lutut. Ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Nanti anak-anak kalau ada waktu senggang, nanti membuat rangka dari kawat, kemudian dibungkus dengan kertas kertas bubur, dibubuhkan di kawat itu. Nah, ini caranya seperti ini. Ini rangkanya. Kemudian kenapa kok dikasih rangka? Lah manusia kalau tanpa rangka dia tidak bisa berdiri tegak. Jadi fungsi rangka ini adalah untuk menopang badan, ya, untuk menopang badan agar tegak. Kalau tidak punya tulang pasti ambruk, itu nggak kuat. Nah ini terus dibuat seperti ini. Ini dari bubur kertas seperti ini, bubur kertas sampai lem. Ini bahan-bahannya, nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian, nah ini dibentuk seperti ini. Boleh nanti bentuknya anak macam-macam. Boleh gambar diri juga boleh, gambar hewan juga boleh. Terserah maunya patung apa. Ini membuat patung yang ada rangkanya dari kawat. Terus sama bubur kertas. Setelah kering, nanti dicat, diwarnai biar cantik ya. Lanjut ini. Nah, tugasnya halaman 68 ini ada nama tulang lengan. Nama tulang lengan itu apa saja? Nah, sama tulang kaki di sini apa saja namanya? Terus fungsinya untuk apa ini? Nah, misalnya tulang hasta gunanya untuk apa? Nah, ini anak-anak bisa mencari materinya, bisa googling, boleh sama Bu Evi diizinkan. Mencari ilmu boleh di mana saja. Nah, ya ini boleh di buku-buku yang lain juga boleh. Ini kan buku wajibnya, buku yang lain boleh anak-anak mencari di mana. Nah, terus kemudian nanti diisi nih tugasnya halaman 68 ya, yang pembelajaran 2. Terus kemudian ini ada bacaan penyandang cacat yang sukses. Ini hanya disuruh mencari ide pokok seperti yang gambar bersepeda tadi. Ini halaman 71. Ya. Terus yang terakhir ini membahas tentang cover. Cover itu apa anak-anak? Biasanya di buku-buku ini ada cover. Ini cover. Nah, cover depan, cover belakang ya. Cover itu apa? Sampul buku. Ya toh? Gunanya apa? Itu mencerminkan keseluruhan isi buku. Sampul buku atau cover ini merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi tadi ya, depan dan belakang. Nah, ini menguatkan isi dari buku. Cover yang baik itu yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku. Ketika kalian melihat ini buku apa? Tema. Tentang apa ini? Organ gerak hewan, tubuh dan hewan dan manusia. Gambarnya apa ini? Anak tulangnya. Akhirnya kalian mau baca. Lah, tujuannya buat cover itu adalah agar satu menjelaskan tentang isi buku kecil ya, biar kita itu tertarik untuk membacanya. Nah, langkahnya ada di situ, ada judul cover, ini yang besar ini judul cover. Ada kalimat penjelas, ini buku tema ini. Nah, ini yang kecil ini alamat penjelas. Kemudian terdapat nama penulis, ini nama penulisnya. Siapa nih yang menulis? Nah, kalau ini Kementerian Agama ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan. Terdapat identitas penerbit lah, ini identitas penerbitnya siapa? Nah, biasanya Media Mas atau siapa gitu ya, Intan Pariwara atau apa gitu ya biasa penerbitnya. Menyertakan gambar yang menarik. Nih ada gambarnya yang menarik ini. Terus terdapat sinopsis isi buku di belakang. Ini sinopsisnya. Buku ini tentang ini sinopsisnya. Kemudian terdapat identitas buku pada punggung. Lah ini punggung cover itu ini.
buku apa, tema apa. Terus ini ada identitasnya ini di sini nih. Nah, paham ya anak-anak? Sampai sekian dulu penjelasan dari Bu Evi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.